di bahan semikonduktor kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemakaian dari bahan semikonduktor tersebut. Yang pertama adalah dioda ya. Bahan semikonduktornya dioda. Dioda adalah persis itu ya. Bahan semikonduktor tipe N dan tipe P digandeng. Itulah dioda dia ya. Persis itu. Tipe N dan tipe P digandeng itulah jadi dioda. Nah, dari bab ini nanti kita akan membahas bagaimana menggambarkan simbolnya, karena nanti di rangkaian nanti simbol ya. Nah, nanti kalau komponennya nanti bisa kita lihat di lab, waktu kita ke lab nanti seperti apa dioda, tapi saya bisa akan lihatkan nanti gambarnya juga ya, secara ini nanti. Tapi wujud barang nanti kita akan, karena di apa namanya, di praktikum pengukuran belum kita pakai dioda ya, malah OPM nanti dipakai. Bagian terakhir dari bab ini nanti kita pakai. Jadi simbolnya seperti apa ya. Kemudian kurvanya yang penting, karena nanti ada arah balik, arah maju ya, diodanya ada jenis berbeda. Nah, karena dalam pengukuran menghitung arus dioda itu berapa banyak variabel yang agak susah, maka diadakan pendekatan. Yang paling gampang adalah ideal. Dioda dianggap seperti saklar. Jika ada tegangan, udah di saklarnya nyambung. Jika tidak ada tegangan arah maju ya, dia putus. Sedangkan pendekatan kedua, dia lebih mendekati ada tegangan junction atau tegangan diodanya ya. Yang ketiga, dia makin mendekati walaupun tidak eksponen. Nah, ini dia, kita lihat simbolnya dulu. Ini ya, strukturnya seperti ini. Bahan semikonduktor tipe P digandeng dengan bahan konduktor tipe N. Tipe N ini adalah kelebihan elektron, ini dia kekurangan elektron atau kelebihan Hall. Nah, di perbatasan dia menjadi netral karena Hall diisi oleh elektron yang bebas di sini, tapi hanya perbatasan saja. Nah, ini disebut donor, ini disebut aseptor penerima. Nah, bagian P ini disebut anoda. Maka dioda itu disebut adalah D itu dua ya. Dua oda itu elektroda, dua elektroda. Itu pertama adalah anoda dan katoda. Ya, bikin anoda, ini bikin katodanya di bagian N-nya ya. Nah, ini simbolnya. Nah, garis ini yang tengah-tengah ini. Ya. Garis ini adalah disimbolkan bahwa tidak selamanya jika ada tegangan ada arus. Itu maksudnya ya. Harus ide ini tidak selamanya ada jika ada tegangan langsung ada arus. Nah, di ideal tadi ini dia ditiadakan ini. Pokoknya ada tegangan ada arus. Itu untuk pendekatan jika tegangan kita cukup besar gitu ya. Tapi itu jarang digunakan. Nanti yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kedua. Ada, tidak semua tegangan ada arus. Makanya disebut bahan semikonduktor. Kalau ada tegangan ada arus berarti dia adalah namanya konduktor ya, seperti kabel saja. Ini kan tidak. Nanti untuk pendekatan itu ya. Nah, kenapa digunakan pendekatan nanti? Nanti habis ini. Ini kemarin udah ya, karakteristik fault nih, fault terhadap arus. Jadi di sini tadi kan, dia ada di antara ini ada tegangan, ada arusnya tidak signifikan, tidak sama ya. Kalau ada pun sangat kecil. Baru setelah tegangan junctionnya di atas 0,6 deh ya, di bawah 0,7. Tapi nanti untuk perhitungan kita gunakan 0,7. Baru ada arus di eksponen. Kenapa eksponen ini dia? Jadi dia. Inilah cara menghitung arus dioda. Arus bocornya di sini kita harus cari dulu. Eksponen dari VD ini yang kita berikan ya, tegangan yang kita berikan nanti ini pasti. Kemudian dibagi VT. VT itu apa? Adalah konstanta Boltzmann K-nya, T-nya suhu dalam derajat Kelvin, kemudian baru Q muatannya. Konstanta Boltzmann bisa kita cari. Di tasnya ada nanti ya, bisa kita cari. Suhu bisa kita ukur. Tetapi muatan dalam dioda ini agak susah. Nah, tadi di sini dia ada simbol, saya kembali dulu, simbol wujudnya seperti apa sih? Nah, seperti ini dia, saya tampilkan. Nanti kalau wujud aslinya nanti kita lihat di lab dioda. Ini macam nanti. Nah, ini dioda yang pertama kita bahas ini nih. Dioda silikon. Dia hitam ya. Ini tanda putihnya di sini adalah menunjukkan tegangan diodanya tadi. Yang menunjukkan ininya tadi ya. Nih, garis ini. Itu yang putih dia. Lalu di sini anodanya, di sini katodanya. Ini anodanya, ini katodanya ya. Di dekat yang putih adalah katoda. Berarti N dia. Di yang panjang hitamnya adalah anoda. Berarti dia P. Itu dia ya. Ini jenis-jenisnya nanti. Nanti akan kita bahas satu-satu nanti. Nah, inilah wujudnya nanti ya. Jadi dia ini digambarkan di sini. Nah, untuk silikon ini biasanya hanya beda daya saja ya. Beda dengan zener nanti, itu dia harus disebutkan jenisnya.
Nah, itu dia wujudnya ya, seperti itu. Nah, jadi karena susah menghitung ini tadi, kita harus juga mencari berapa muatannya dalam dua muatannya dalam kolom. Itu susah itu. Beda. Akhirnya digunakanlah pendekatan dengan tiga cara. Yang pertama yang paling gampang, pendekatan ideal. Nah, ini yang paling gampang dan sebaiknya nggak digunakan ya, karena tidak ada yang ideal di bumi ini kan. Ideal dia, berarti arti apanya? Jadi dia dianggap seperti saklar saja dioda itu. Padahal dia tidak kan. Kalau saklar kan seperti kabel. Kalau kita hubungkan dia seperti kabel kan. Kalau kita buka dia putus gitu. Nah, padahal dioda itu tidak ada arus sebelum tegangan junctionnya. Tapi untuk mendekati ideal kita gunakan seperti kabel. Seperti ini dia. Pokoknya jika ada arus, jika ada tegangan langsung arus ada. Berarti dia seperti saklar saja. Nah, kita ambil contoh. Ini dioda ideal. Berapa arus yang lewat di sini? Di beban. Berarti dia ke satu loop. Berarti arus beban sama dengan arus di sini ya. Di apa namanya? Arus. Oh, sebentar saya ini dulu ya ininya ya. Sebentar ya. Supaya bisa saya coret-coret di situnya. Saya jadikan PDF dulu ya. Sebentar. Ininya saya tutup. Nah, saya gunakan yang ini ya, PDF ya, supaya bisa kita coret. Ini tadi contohnya, rangkai sederhana satu loop ya. Dia dianggap jika ada tegangan berapapun ya, asal arah maju nih, dia ada silikon. Kalau zener nanti arah balik ya. Berapapun dia dianggap sebagai saklar. 0,1 pun 0,01 berarti ada. Nah, ini dia. Nah, berapa arus bebannya? Ambil edit sebentar. Benar ya, saya carikan pulpennya. Di mana deh? Sebentar, ya. Sebentar saya ini dulu. Supaya kita bisa coret-coretnya ya. Saya cari dulu. Karena kita nggak ada papan tulis ya, kita pakai ini. Kalau ini harusnya banyak nulis emang ya, harusnya. Tapi karena kita offline, nah ini ya. Itu arus bebannya. Jadi arus dioda di sini, ya, dia sama dengan arus beban. Karena satu loop ya. Nih, dicari arus bebannya berapa. Kemudian tegangan bebannya di sini VL nanti. VL apa ya. Kemudian daya beban. Kalau daya dioda nggak ada karena ideal nanti ya. Kalau tidak ideal nanti baru kita cari daya dioda. Daya diodanya. Nah, ini kan satu loop. Jadi ini pada saat karena sumbernya 10 ya, 10 ya. Nah, maka dioda ini dia akan berubah menjadi saklar tertutup ya, saklar tertutup langsung nih. Saklarnya dia di sini. Ya, tidak terbuka. Jadi sehingga rangkaiannya akan seperti ini. Karena tegangannya bukan nol ya. Nah, langsung di saklar tertutup. Nah, ini rangkaian satu loop. Sehingga nanti berapa arus beban. Nah, kalau di simulasi, saya akan tampilkan dulu simulasinya ya. Baru nanti kita hitung, benar nggak? Ya, saya tutup dulu ini ya. Kita tampilkan simulasinya. Nanti kamu nanti juga dibikin simulasinya ya. Nah, sini saya buat dari awal dulu ya. Karena pertama, kita coba simulasinya dulu. Rangkaian tadi ya, kita copy dulu rangkaiannya ya. Biar ini. Kalau copy yang dari Word ya, kita jadikan dia ideal nanti. Nah, ini kita share dulu. Nah, rangkaiannya kan nih, ya, kan ini ya. Nah, kita buat, berarti sini ada tegangan DC, dioda kita ganti dengan saklar nanti, kemudian di R. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Tambah power nanti ya. Apa ground kok power. Nah, mulai di sini dia untuk power DC.
Kita ambil di sudut sini, power source ya, DC. Ya. Nah, kalau ini yang di saya ini sebenarnya sel nih ya. Ini yang baterai ini. Kemudian dioda dulu ya, pertama dioda dulu. Dan kita bandingkan, baru nanti beban. R dulu tampilkan mudah. Sini, pilih yang resistor sini nih, atau di sininya basic ya. Oh di sini bisa nggak tadi? Bisa. Kita pindah di source di sini, pindah ke basic. Ya. Nah, pindah ke resistor. Boleh pilih salah satu bebas. Klik aja dulu ya, klik. Nah, kemudian ini dioda. Dioda ya. Dioda di sini dia. Yang ketiga. Ah, di sini ada juga nggak? Coba. Sini dia. Nih dioda. Dioda ada pilihan lagi. Dioda biasa ya, dioda. Nah, kita sesuaikan dengan yang di lab kita. 1N 4001. Masalah. Bentar. Ya. 1N 4001 nih ke atas ya. Ini yang di lab yang kita gunakan yang silikon. Taruh di sini. Kemudian di sini harus ada power ground ya tadi ya. Ini lupa tadi groundnya. Kita kembali lagi ke source ya. Kita groundnya bisa ini ya. Supaya sama dengan gambar ini. Boleh nggak ini? Boleh. Ya, nih. Nah, dia ground. Kita sambungkan. Untuk menyambungkannya tutup dulu ya. Nah, ini kan berdiri. Kita klik kanan ya. Klik kanan. Kita boleh ke kiri nih, rotate 90 ke kanan terserah. Karena dia dari tidur bisa ke kiri, boleh ke kanan ya. Baru kita hubungkan. Ini dia baru dioda yang sebenarnya belum pendekatan. Pendekatan kita copy paste aja nanti. Ini kita ukur dulu. Ya. Nah, kalau saya taruh di sini. Jadi harus pakai ground kalau ini ya. Nah, ini ubahnya berapa? 1 kilo kebetulan sama. Ini 10 volt, diklik 2 kali. Ubah 10 volt. Ya. Di pengukuran sebagian yang kita coba kemarin ya. Ini dioda. Nah, nanti kalau dia ideal, ini kan seperti saklar. Nah, ini kita copy dulu. Kita kasih dulu nih untuk arusnya ya. Untuk arus dan tegangannya. Di sini dia paling kanan, atas, klik sekali, kiri ya, klik kiri, kemudian geser, lepas, kemudian geser. Ini untuk arus, kita klik lagi, ini untuk tegangan nanti. Nah, udah. Untuk arus dulu kita hubungannya dulu. Nah, klik, kemudian kita putus tengahnya, klik ya, del, delete. Nah, untuk tegangan jangan di delete, langsung aja dia tegangan ini kan dia harus beban, tegangan beban dan daya beban nanti kan. Nah, ini kan coba kita lihat isinya adalah tegangan. DC itu benar. Cuma di tegangan ini kan kita ukur arus, arus beban dan arus dioda kan kita pindahkan ke A. Ampere deh ya, ampere meter jadinya. Ini udah volt, udah. Nah, untuk ideal ininya kan diganti dengan saklar. Kita copy dulu. Supaya nggak mau buat lama-lama kita kan. Copy, taruh di bawah. Baru kita hapus diodanya. Geser ke bawah ya. Kita ganti dengan saklar. Nah, ini bisa kita replace. Kita lihat dulu saklar ya di sininya, baru kita replace. Di sini dia sama dengan source tadi dia. Di sini basic, ini baru switch ya. Nah, kita pindahin ya. Ininya kita replace saja. Klik kanan, replace komponen. Ininya dioda nggak ada di sini kan. Kita kembali ke source. Ke basic ya. Kemudian kita pilih switch. Switch yang satu saja. Nah, dia langsung berubah itu. Nah, cuma ini kalau ininya putus dia kita sambungin. Ini ya. Nah, tinggal disambungin. Nah, sini dia. Nah, ini udah ideal nih. Kita kecilin dulu ya. Nah, ini yang satu dioda sesungguhnya mendekati sesungguhnya di atas ya. Ini ideal yang di bawah. Nah, jadi kalau ada tegangan 10 berarti langsung kita klik. Nah, satu lagi saya copy lagi untuk daya nanti. Untuk daya dia tidak bisa kita gabungkan sini karena meternya jadi beban bagi dia. Kita untuk daya kita wattmeter kita harus sendiri dia. Tidak boleh ada arus dan tegangan. Ini kita tutup dulu. Ini kita buka. Ya. Untuk daya di sini dia kanan lagi. Pilih yang pertama kan multimeter. Yang kedua ini adalah sinyal generator. Yang ketiga adalah wattmeter. Nah, kita klik ya, klik yang ketiga. Wattmeter di sini dia ada arus dan tegangan dia. Yang V itu tegangan.
Yang ini arus. Nah, arus kita mulai di sini. Tegangan kita mulai dulu. Tegangan negatifnya di sini. Ya. Kemudian positifnya di dia kan tegangan beban, daya beban ya, bebannya. Nah, kemudian yang arusnya sini. Harus putus dia ya, nggak nyambung. Nyambungnya ke sini. Ini saya birukan. Yang biru adalah arus ya. Nah, yang merah adalah tegangan. Di sini ya. Ini arus. Putus kan? Tegangan, nih nyambung. Nah, itu dia. Nah, kita ukur sekarang. Karena dia 10 volt, berarti saklarnya tertutup. Karena ideal itu pokoknya jika ada sumber tegangan, berarti dia saklar tertutup. Nah, berapa besarnya arus beban? Ini tegangan beban. Baru nanti kita hitung daya beban. Kita nyalakan simulasinya. Jadi arus bebannya adalah 10 mA katanya kan. Tegangan bebannya 10 volt. Daya bebannya adalah 100 mW. Nah, dapat kita kan? Nah, ini jadi patokan kita untuk menghitung. Nah, walaupun nanti tidak persis sama dia kalau ideal sama ya. Kalau nanti pendekatan kedua ketiga dia ada berbeda. Nah, kalau sesungguhnya di apa namanya? Kalau dioda yang sesungguhnya ada sisinya nih. Nah, tinggal ini saya copy dulu untuk wattmeter ya. Ini sama. Di wattmeter tidak boleh, ini harus putus. Saya copy aja ya yang ini ya. Oh, tadi dapatnya kan 10 volt, 10 mili, dan 100 apa namanya 100 miliwatt ya. Harusnya 10 mili ampere. Tegangannya 10 volt. Oh, dayanya 100 miliwatt. Nah, kalau sesungguhnya dia mendekati sungguhnya ya, tidak sampai 10. 9,39. 9, mili ya. 9,349 volt. Dayanya hanya 87,4 lah ya. Miliwatt, tidak sampai 100. Ini 100 deh kan. Itu selisihnya nih. Pendekatan antara ideal dan mendekati sesungguhnya. Jadi ada sisi ya. Karena ideal itu adalah pendekatan yang paling sederhana. Nah, kita kembali yang ke bawah karena kita menghitung ideal tadi ya. Ini dia arus beban 10 mili, tegangan beban 10 volt, daya beban 100 miliwatt. Nah, gimana ngitungnya? Nanti ada beberapa cara ya. Saya ambil cara pertama dulu. Pakai ini. Bentar ya, ini juga saya buat ini deh. Sebentar dulu ya. Nah, kita ada beberapa cara nanti kita bisa menggunakan lebih dari satu cara. Jadi kalau di teknik itu seperti itu kita ya. Umumnya ya, tidak satu cara untuk menyelesaikan masalah. Kita ambil dulu yang pertama. Cara pertama. Jadi ya, kasih juga lihat tadi. Ini karena dia 10 volt, berarti positif. Ininya dia akan menjadi apa namanya saklar ya. Nah, berapa dia tegangan? Ini kan sebenarnya loop nih. Tutup. VCC di sini dia nih. Ini sumber VS. Dikurangi IR. Ini arus di sini nih. Ya. Arus dulu tertutup ya. IR RL sama dengan 0 hasilnya ya. Jadi tegangan di sini sama dengan sumber tegangan yang beban. Nah, sehingga dia nanti kalau kita gambarkan harus ini seperti ini. V sumber ditambah minus ya, atau arus beban dikali tahan beban sama dengan 0. Nah, ini ya. Tegangan sumber ini ditambah minus ya. Karena dimulai dari minus, ini minus ke atas, kan di sini ke atas sini ya. Jadi dia dari minus VS ditambah arus ini IL ya, atau IL sama dengan IL dikali RL sama dengan 0. Nah, ini dia. Sehingga nanti VS pindah ke kanan di VS-nya kan sama dengan IL dikali RL. Kita disuruh pertama nyari arus dulu dari sini ya. Kalau simulasi tadi kita bisa sekaligus. Mau arus dulu, mau tegangan ya, kita lihat lagi ya, simulasi dapatnya sekaligus atau pengukuran ya, pengukuran sama dengan simulasi, dapat arus beban bisa, kecuali daya ya, daya harus dipisah dulu bebannya. Bisa sekaligus ya, tidak perlu harus dulu tegangan. Tetapi kalau untuk menghitung, kita tidak bisa menghitung tegangannya dulu. Kalau satu loop sebenarnya bisa. Ya, kalau dia paralel nih,
tegangan dengan ini, tegangan ini sama dengan tegangan ini sebenarnya. Nah, kita hitung aja dengan sini nih. Kita hitung arus dulu. Dapat arus ini kan? Sehingga arusnya berapa? Arus adalah VS dibagi dengan RL. VS bagi RL. VS-nya berapa? 10 volt. RL-nya 1 kilo ya. Saya ingat satunya bukan 1 ya. 1 kilo berarti 1000 ohm. 1 kilo, kilonya terus. Sama dengan, ini pertama aja nanti kita langsung hafal nanti ya. 1 kilo itu 10 pangkat 3 ohm. Volt. 10 dibagi dengan 1. 10 pangkat 3 naik ke atas menjadi 10 min 3. 10 volt min 3. Volt dibagi ohm dapatnya ampere. 10 min 3 sama dengan mili. 10 mili. Atau sama dengan juga saya mau ngomong mili Pak. Dipakai 10 mili ya. 0, di 100 ya. Sini dia. Ampere. Kita kali 1000 kan 1, 2, 3 ya. Nih 0,01 ampere boleh. 10 mili nih dia 10 mili. Nah, ini belum saya share ya. Ini nih kalau zoom ya. Nah. Tadi ya. Nih. S tinggal dibagi IL-nya sama dengan VS dibagi RL. VS-nya 10, 1 kilo. Ingat 1 kilo ya, bukan 1, bukan 10 bagi 1. 10 dibagi 1 kilo atau 10 bagi 1000. Nih, kalau 10 bagi 1000 langsung dapatnya ini nih, 0,01. Ya. Habis kita menjadikan mili, berarti dia 10 pangkat 3 ini naik ke atas menjadi min. Jadi kalau di atas menjadi ke bawah jadi plus ya. Kalau dia min ini menjadi plus ke atas. Jadi sama dengan ini 0,01 dibagi 1. Dapatnya 0,01. Atau ini 10 dibagi 1, 10. 10 pangkat min 3 adalah mili. Volt dibagi ohm, minggu kemarin ya, volt dibagi ohm adalah ampere. Ampere dikali ohm dapatnya volt. Gitu ya. Nah, dapatnya ini 10 mili ampere atau 0,01 ampere. Bebas. Nah, setelah dapat arus, kita dapat tegangannya. L sama dengan VS bagi RL tadi kan. Sehingga nanti, ini harus langsung sini ya. Ini yang bagi 1000 nih. 1 kilo saya bagi 1000, dapatnya ini 0,1 dia kan. 0,1 dijadikan mili dapatnya 10 mili. Nah, sama kan? Ini dapatnya mili dulu kita, ini dapatnya ampere dulu. Ini ke sini dia kan, ini ke sini sama. Jadi dengan cara gimana pun dia cara hasilnya akan sama ya. Ini dibagi 1000 dulu dapatnya 0,01 ampere. Oh, kalau mili berapa? 10 mili. Ini dikali 1000 ya. Kali 1000 ininya ampernya dibagi 1000 dapatnya 0,10 mili. Nah, baru dapat arus. Nah, tegangannya gimana? Tegangannya VL. Nah, ingat lagi yang kemarin, tegangan ada arus dikali beban. Nah, harusnya dapat 10 mili ampere atau 0,01 ampere. RL-nya diketahui dari sininya, kita ukur 1 kilo. Nah, sehingga dapatlah ininya 10 mili ampere dikali 1 kilo. 10 mili, ini mili adalah 10 pangkat min 3, sedangkan kilo adalah 10 pangkat 3. Sehingga ini bisa coret 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 dapatnya 1. 10 kali 1 dapatnya 10 volt. Ingat, tegangan ohm dikali ampere dapatnya volt. Volt dibagi ohm dapatnya ampere. Ya. Dapatlah dia 10 volt. Atau cara langsung tadi. Ininya saya langsung 0,01 tadi kan. Ini ada 2 kan. 0,01 atau 10 mili. Ini yang pakai 10 mili. Pakai 0,1 gimana nih? 0,01 ampere tapi ya. Dikali 1000 ohm. Ini 1/100 dikali 1000 dapatnya 10. Sama. Jadi kita cara manapun dia akan sama. Kemudian ini beban. Daya ya. Daya berapa? Daya bebannya. Ingat kemarin untuk itu daya ada 3. Pertama V dikali I. Atau I kuadrat R. Atau V kuadrat dibagi R. Nah, ini karena kita arusnya sudah dapat 10 mA atau 0,01 ampere, tegangan sudah dapat 10 volt, untuk daya langsung kita hitung. Nah, L dikali, bisa kita kodakan. Bisa nggak saya kodakan? I kuadrat R bisa. I-nya ini 0,01 dikodakan atau 10 mili dikodakan dikali R 1 kilo. Pada sama. Nah, dapatnya 100 mili tadi kan. 10 volt dikali 10 mili. Dia dapatnya 100 mili watt atau 0,1 watt. Cuman di simulasi dia
Dia langsung dijadikan mili ya, ini dapat. Atau yang tadi pakai 0,1 boleh. 10 volt dikali 0,01. Dapatnya ini kan 0,1 kan, 0,1 watt. Atau sama dengan 10 mili. Nah, ini bolak-balik juga kan, 0,1 ke sini, ini watt ke sini. Sama. Itu adalah contoh pertama pemakaian dioda ideal loopnya. Jadi karena dia hanya satu loop, ya tegangan input ini VS sama dengan Vin dia nih ya. V sumber sama dengan Vin. Ya, V sumber sama dengan Vin. Tidak selama VS itu sama dengan Vin. Nah, ini contohnya sama dulu. Ideal ya. Pokoknya saklar, sederhana nih kan. Kita simulasikan dapatnya sama 10 mA, harusnya 10 volt tegangan bebannya dan 100 miliwatt daya bebannya. Kita hitung secara ideal sama. Harusnya 10 mA atau 0,1 ampere, tegangannya bebannya 10 volt dan daya beban juga 100 mA sama. Karena ideal dia. Kalau dia tidak ideal tadi dapatnya ini bukan 10, 9,3 berapa gitu kan. Ini juga 9,3, ini dapatnya 80-an kan, 87 sekali, 86. 83 atau 86 itu ya. Karena dia ada tegangan yang kita hilangkan. Ideal ya, karena ideal. Nah, gimana kalau rangkaian berikut? Kalau tadi kan V sumber sama dengan Vin ya. V sumber sama dengan. Kalau sini tidak, V sumber tidak sama dengan Vin. Ini baru V sumber nih. Vin-nya yang dioda adalah tegangan di sini nanti. Vin di sini. Ya, beda. Ya. Kalau tadi V sumber sama Vin tidak. Berapa Vin-nya? Atau sebenarnya Vin. Ah, ini ada dengan dua cara nanti kita menghitungnya. Pertama kita gunakan secara Thevenin, nanti yang kedua kita gunakan secara loop. Nah, itu biasanya loop sama di fisika listrik atau di rangkaian listrik nanti biasanya menggunakan loop. Tapi kalau rangkaian listrik bisa Thevenin, ada Thevenin motor loop ya, mesh. Nah, banyak cara. Nah, ini dia tidak sama. VS tidak sama dengan VIN. VIN di sini, VS di sini. Jadi berapa VIN-nya kita hitung dulu. Tidak bisa langsung kita mencari arus. Nah, ini dua loop kan? Loop satu, loop dua. Nanti yang ini yang kita gunakan secara ini ya. Nanti yang secara keduanya nih, cara mesh. Nah, ini cara pertama dulu. Pertama, berarti kita harus cari tegangan Thevenin-nya dulu. Nah, caranya adalah dengan rangkaian Thevenin. Jadi untuk tegangan Thevenin di sini, untuk mencari tegangan Thevenin, bebannya dibuka. Hilangkan ini ya, bebannya dicoret, Thevenin ya. Nah, coret sehingga dia di bawah ini nggak ada lagi. Bebannya hilang. Karena kita putus ini, ya kan? Berarti ini kan nggak ada gunanya putus ya. Nah, ini tegangan Thevenin kita ukur di sini nih. Nanti simulasi kita gunakan juga. Untuk mencari R Thevenin, jadi ada dua di sini dia. Cari tegangan Thevenin baru N-nya. Baru kita masukin ke rangkaian barunya. Baru kita hitung. Nah, ini dengan Thevenin dia bebannya dibuka. Sedangkan dari beban yang dibuka ini untuk mencari tahanan Thevenin ini sumbernya kita short, hubung singkat. Sehingga ini di sini ukurnya R di sini. Kalau di sini ada R di sini nggak kita hubung singkat, di sini kita buka saja, ini kita hubung, dia menjadi seri. Ini dia menjadi paralel. Nanti kita lihat di simulasi. Ini kalau seri dia dapatnya 9, kalau paralel dapatnya berapa gitu ya. Kita lihat dulu simulasinya dulu. Tegangan Theveninnya berapa, R Theveninnya berapa. Ya. Jadi sama dengan rangkaian tadi, kita buka dulu simulasinya. Kita bikin lagi ya, kita copy paste di sini dulu nih. Yang dari sini kita copy paste, ini kita tutup ya. Jadi kita copy paste. Di sini dulu. Baru nanti kita ubah sedikit. Lebih mudah mengopi daripada membuat dari awal. Ya. Ya ini kan udah bisa tadi ya. Nah, udah bisa, nanti baru tambahannya saya akan tambahkan. Nih ya. Berarti dia sebelum dioda ada R kan? Kita geser dulu nih. Kita copy aja nih. Saya taruh di sini nih kan. Nah, lalu di sini ada R lagi kan? Kita copy lagi nih. Kita putar lagi ke kiri. Ya, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Bisa putus dulu. Dapatlah dia R tadi kan. Nah, nanti baru ini saya ganti dengan switch saja. Jadi ada dua loop dia nih.
Nah, ini 36 tadi ya, 36. Ini saya hapus dulu. Ini udah. Keluarnya aja kita geser nanti. Nah, ini rangkaiannya beda ya. Ini kita hapus dulu. Saya copy dulu rangkaian aslinya. Nah, sebentar, sebentar. Dua ya. Nah, enggak. Setelah copy, dulu rangkaian aslinya ya. Enggak. Jadi ini 6 kilo. Ini saya hubungkan dulu ya. Yang bawah juga saya hapus dulu. Yang ideal ya. Ini 36 volt ya. Ini 6 kilo, 6K ya. Ini 3 kilo. Ini udah jadi. Pilih lagi dulu. Ini untuk di sininya saya copy lagi untuk daya nanti ya. Daya yang pakai dioda asli bukan pendekatan ya. Bisa hapus, bisa hapus. Yang bawah nanti ini tegangan ke sini. Saya besarkan dulu ya. Beban dia. Ini arus. Nah, ini putus ya nanti. Nanti saya birukan lagi. Gabung ke sini. Saya birukan ya. Biar kelihatan bedanya. Klik kanan ya. Warna. Nah, ini juga biru. Ini yang arus ya. Ukur arusnya. Ya udah. Ya, sama. Nah, ini saya copy lagi untuk mengubah secara ideal. Nah, di bawahnya ya. Yang idealnya gimana? Kalau ide itu kan saklar ya. Jadi kita ganti dengan saklar diodanya. Nah, kita replace. Replace komponen. Cari di sini tadi basic ya. Basic, switch, ambil yang satu. Oke. Nah, diputus nggak apa-apa. Cuma ini doang kan. Nah, daripada kita bikin banyak kan. Nah, langsung di yang ideal nih. Ini juga kita ganti. Untuk menghitung apa namanya, daya dioda. Kembali lagi ke sini. Basic, switch, satu. Oke. Putus nggak apa-apa. Sambung lagi sini. Jadi ini kan yang arus ya. Ya, nah, kita geser dulu dikit. Ini yang putus arus kan. Ganti biru. Nah, selesai dia kan. Baru kita ukur dulu untuk masing-masingnya. Nah, tadi kan dia kita mau ngukur ini ya, tegangan, apa namanya, channel ininya ya. Oh, apa namanya, saya copy aja ini. Ini ya. Kita nggak usah pakai switch aja ini, pakai ini aja. Yang di atas juga, tapi harus kita putus nanti ya ininya ya, bebannya ya. Jadi bebannya kita putus kan? Kalau ini bisa putus, ya. Tegangan, tevenin. Nah, tinggal tevenin ya, berapa dapatnya. Bebannya kita putus. Ini 36, 6 kilo, 3 kilo. Jadi tengah tevenin akan dapat, tengah tevenin dulu ya. Oh, oke. Ininya belum ada groundnya ya. Ground belum ada. Oke, error dia tuh. Ground, ground. Berarti, nah, itu tekan tekenin tadi ya. Tekan tekenin. Ini agak lama ya kalau zoom ya. Nah, ini kan. Ini kita putus bebannya kan untuk jadi tekan tekenin. Untuk mencari R tekenin, nanti sudah ada saya copy aja. Yang ini kita ambil. Tekan tekenin dulu ya. Tekenin ini adalah beban diputus 12. Dari mana dapat 12? Nanti kita hitung. Baru R tekenin.
Ini kita copy. Kalau artefenin di bawah ya. Kita bikin 2 nanti. Kalau ininya ya sebelah ininya kan tadi di hubung singkat katanya kan, hubung singkat. Tidak ada ini hubung singkat. Untuk mencari artefenin. Ini dengan ini ukurnya. Kalau ini tidak, ini dengan ini yang kita ukur. Ini nggak perlu gram ya. Ambil dulu ohm meter sama lagi. Tapi ohm ini ya, ohm. Kita ubah dulu ke ohm. Ini juga kita ubah ke ohm. Yang di sini, yang di sini. Kita hubungkan ujung ini, inilah dia paralel. Lihat di sini dia. Kalau ini kita hubungkan, ini dia adalah seri. Makanya kebebanan tadi tetap seperti ini dia ya. Ini kita short. Kita lihat dan nggak seri. Kalau dia seri berarti hasilnya 9. Kalau paralel dia hasilnya di bawah 3. Kalau seri dia di atas 6. Nah, kita lihat. Ini yang kanan seri, yang kiri paralel. Nah, ini harusnya tegangan Thevenin tadi beban dibuka, sedangkan R Thevenin sumbernya di short, gitu ya. Beban yang dibuka tadi di short. Ya. Ini dapatnya 2 kilo. Ini yang benar. Ini 9 kilo dia kan. Seri dia bukan paralel. Ini kanan ini kita ukur ini. Nah, perhitungannya nanti kita lihat. Nah, apa ya? 12 ininya 2 kilo. Nah, gimana perhitungannya? Kalau kita hitung dia sebentar banget nih ya. Tadi pertama udah tadi, ya kan? Ininya dibuka beban. Kita ukur di sini dia kan. Nah, dapat 12 tadi. Di short beban kita ukur di sini dapatnya 2 kilo. Ini dapatnya gimana? Yang 12 tadi. Nah, untuk tegangan Thevenin dia kan. Berarti R2 R di sini deh nih. R2 nih. R yang kedua ya. Ini R1. Nama boleh beda ya. Berarti R yang bagian output dibagi dengan total R. R bagian output kan R2, 3 kilo ya. Dibagi total berarti R1 ditambah R2. Dikali tegangan sumber. Ini ya. Jadi R2 3 kilo dibagi 3 kilo ditambah 6 kilo dikali 36. Dapatnya 12. Nah, pada mana? 3 kilo ini kan? Ini 6 kilo ditambah 3 kilo jadi 9. 9. 36 dibagi 9 dapatnya 4. Ya. Atau ini dulu, bisa. 3 dibagi 9 dapatnya sepertiga. 36 dibagi 3 dapatnya 12. Ya, 12. Atau ini dulu. 36 dibagi 3. 36 dibagi 9. 4 kan? 4 kali 3, 12. Sama. Dapat R Thevenin, tegangan Theveninnya. R-nya tadi, nah paralel kan? Nah, untuk mencari paralel ini dia. Bisa juga kamu gunakan seper R1, seper R ini ya. Cuman seper R-nya ya. Seper R Thevenin, seper A, atau seper R ini ya. Seper R ekuivalen. Sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Tapi ini baru seper R, dicarikan R Theveninnya. Nanti balik lagi kan. Nah, ini apa? Ini hasilnya, kalau kita samakan penyebutnya nih dapatnya nih. Ini kan dikali dengan R2. R2 dibagi R1 kali R2. Ini dikali R1, 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 R2. Penyebutnya sama. Jadi R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2. Kita kali. Ya, ini kan. Ya. 6 kali 3, ya 18. Kilo dikali kilo, nah ini mega. Atau kilo kuadrat, boleh juga. Kilo kali kilo, kilo kuadrat atau mega. Ohm dikali ohm, ohm kuadrat. Nah, sedangkan kalau ini jumlah sama. 6 kilo ditambah 3 kilo ohm dapatnya 9 kilo. Ini dicoret. Ini dicoret. Mega, ini kilo, ini menjadi, kilonya habis, menjadi
Ini jadi kilo. 18 bagi 9 dapatnya 2. Sama dengan tadi kan? Sama dengan tadi. Kita lihat. 12 dengan ini 2 kilo ke atasnya. V-teveninnya ini 12 volt. Ini 2 kilo, 12 volt. Sama ya. Teori secara itu. Kalau pendekatan, sesungguhnya nggak segitu dia. Nah, dapat R-tevenin dengan V-tevenin kan? Nah, kita ubah rangkaiannya. Jadi sininya bukan 36 lagi, yang ini tadi, ya, rangkaian ini jadi R-nya jadi 1, V-nya jadi 1, V-nya menjadi 12, R menjadi 2 kilo, yang 3 dengan 6 tadi ya, ini sama. Nih, sama. Jadi 2 kilo dia. Jadi ininya bukan 36, 12. Nah, ini sama dengan tadi. Kecuali ini R-nya tambah. Cari ini ya, dicari ini. Cari dia. 1 kilo nih. Sehingga nanti berapa arus beban? Nah, yang ditanya tadi lagi, arus beban. Arus bebannya berapa? Sama dengan tadi. Loopnya, cuma dia VC, VS. Ini jadi sumber lagi deh ya, VIN. Main VIN dikurangi I dikali 2 kilo. Ditambah ya. Min 12 dikurangi I 2 kilo ditambah dengan bukan tambah, ditambah dengan I 2 kilo ditambah dengan I 1 kilo menjadi 3 kilo kan. Sehingga I-nya jadi ini dia. Beta-venin ininya menjadi bukan V sumber lagi ya, beta-venin 12 dibagi dengan R-tevenin yang paralel tadi ditambah dengan R beban. Kalau tadi kan V sumber dibagi dengan R beban kan. Sehingga ini dapatnya 12 bukan 36 ya. Ini bukan 3 dengan 6 tapi 2 kilo 1 kilo. 12 bagi 3 dapatnya 4 dibagi 1000 dapatnya 0,04 sama dengan 4 mili. Benar nggak? Arus bebannya 4 mili. Kemudian nanti kita lihat lagi dulu. Kemudian tegangan bebannya sudah sama, harus dapat, R-nya dapat, R beban ya, sehingga sama dengan tadi. Tidak berpengaruh yang R ini, karena dia yang dihitung R di sini. Nah, dia dapat arusnya 4 mili, R-nya adalah 1 kilo ya, 4 mili kali 1 kilo, mili coret. Ampere dikali ohm jadi volt, 4 kali 1, 4. Jadi dapatnya 4 mili dan 4 volt. Arus bebannya 4 mili kali 4 mili. Kita lihat simulasinya. Simulasinya, ya. Jadi kalau ininya harus kita tutup, ya ininya ya, tutup. Ininya kita putus, ya. Tidak boleh dari sini nanti dia jadi kacau belakangnya. Ininya jadi. Ini jadi bukan 12 lagi. Kita ini nggak apa-apa, cuman bukan 12 dia kan. Kalau sekarang kan dibuka 12 ya. V tevennya 12. Jadi kalau kita tutup dia beda. Jadi ukur V ini doang 3 kilo. Berapa dia? Nah, kita lihat. Makanya saya putus nanti. Jadi 4 volt ya kan? Salah kan? Nah, maka dia ada kalan terbuka, baru dia benar. 12. Kalau kita tutup, jadi 4 ya. Salah dia kan terbuka. Karena yang satu tutup. Tiffany harus beban terbuka. Nah, sekarang kita hitung arus. Ini arus beban. Dapatnya, ini ditutup ya. Tutup. Ini tegangan beban. Nanti baru kita ukur. Nah, tunggu dulu ya. Stop. Bentar, ya. Bentar, saya panggil lagi ya. Bentar. Ini yang saya buat sebelumnya ya. Sama dengan tadi. Bentar, saya ini dulu. Sampai ke ini. Ini saya buka kan. Tadi untuk mencari
Theveninnya 12. Untuk supaya ininya ini saya tutup, tentu saya putus ini. Berapa harusnya? Ini tadi kan harus beban 4 mili. Sama dengan kita itu. Tegangan beban sama dengan kita itu. Sekarang daya beban. Nah, daya beban kita hitung dulu yang tadi. Kembali ke ini. Harusnya 4 mili, ini 4. Berarti dapatnya 4 kali 4, 16. 16 mili watt. 16 mili watt atau 0,16 watt. Nah, simulasinya sama. Harus berbeda dia. Karena dia, kalau kita beban kita ini menjadi beban. Bukan hanya R dia. Makanya kita ubah. Untuk khusus untuk daya, berarti meter-meter ini kita putus dulu. Benar-benar dia yang kita ukur beban dia aja. Ini bebannya. Ya, terhubung ya. Ini tegangannya. Nih, saya ini lagi biru sama merah ya. Ini harus biru ya. Bahwa dia putus. Nah, itu tujuannya ya. Sebentar ya. Ada yang ini. Sebentar. Kita lanjutkan. Ini tadi ya. Ini dayanya ya. Ini. Nah, harus. Hanya 16 mili ya. 16 mili watt. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya ada. Bentar ya. Jadi perhitungan dengan ini sama. Ya. Nah, ini pendekatan ideal. Jadi dia errornya cukup besar ya. Sekarang pendekatan kedua. Karena ini cukup besar, dia pokoknya ada tegangan langsung ada arus. Maka pendekatan kedua lebih mendekati. Jadi dia ada baterai yang melawan sumber. Ya, sama juga dengan ya 0,7 di teori ya. 0,7 volt. Jadi jika ada tegangan, baru dia akan ada arus jika di atas 0,7 volt. Baru saklarnya tertutup. Jika di bawah itu, saklarnya tidak tertutup, terbuka gitu ya. Kalau tadi kan yang penting ada tegangan, berapapun tegangan langsung tertutup. Nah, di sini dia harus melewati 0,7 dulu. Baru jadi sehingga nanti tegangan untuk mencari arusnya harus tegangan sumber tadi atau subang input dikurangi dulu dengan ini. Baru dia ada arus. Jika tegangannya masuk 0,6 berarti dia bukan minus, tidak ada arusnya minus ya. Berarti dia saklarnya bisa terbuka. 0. Jika tegangan di atas 0,7 baru saklar tertutup. Ini dia. Ini di atas V. Di atas V sumber V in lebih besar daripada 0,7. Ya. Lebih besar daripada 0,7. Kalau sama di 0 ya, sama aja. Ini V in-nya kecil daripada 0,7. Ini ya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya ini. Sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Tetapi ini dia tidak, jika kalau tadi kan 10 langsung saklar. Kalau ini dia saklar ditambah dengan baterai yang berlawanan dengan sumber. Nah, lihat arahnya ya. Nih, positifnya nih, positifnya ke kiri. Sedangkan ini positifnya ke atas, berarti bertabrakan dia kan. Jadi dia tegangan 10-nya melawan dulu tegangan yang 0,7.
Jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau tadi kan berubah menjadi saklar, ini enggak 0,7. Sehingga nanti loopnya menjadi min 10 volt, ya kan? Ditambah 0,7 volt, ditambah arus dikali RL. Ini dia, ini namanya VD atau VJ atau VT. VD adalah tegangan dioda, VJ adalah tegangan junction, VT tegangan threshold, itu juga ininya. Dan ada yang menulis VD, ada yang menulis VT di threshold, ada yang menulis VJ, V junction, tegangan sambungan. Ya, itu juga deh ya barangnya ya, menyebutnya beda-beda. Ada yang threshold, batas itu ya, batas. V junction, batas juga, ini tegangan dioda yang berlawanan dengan sumber. Nah, kalau kita hitung dulu ininya ya, simulasinya. Ntar saya taruh simulasinya, kita lihat perbedaannya nanti. Yang ideal tadi, kemudian besarnya berapa gitu ya. Yang ideal tadi kan dapatnya 10-10 ya. Kemudian kita ambil yang pendekatan dioda kedua. Dengan rangkaian yang sama. Berapa hasilnya kan gitu ya. Nah, nanti kita cek. Dia akan lebih mendekati yang sesungguhnya. Baru kita hitung ya. Kalau yang tadi dia, sebentar ini dia udah, nah ya ini dia. Dapatnya 10 volt kan, 10 volt, 10 mili, 100 miliwatt. Nah kalau sekarang kita ambil yang pendekatan kedua, ini harusnya hidayahnya tidak saklar tertutup dan tambah tegangan 0,7 berlawanan nih, positifnya berlawanan dengan positif berlawanan. Kalau ke sana dia berarti jumlah ya, harusnya kalau tadinya menjadi 9,3, menjadi 9,3, dapat ini 80 berapa nih, 84 setengah. Nah kalau yang tadi ini adalah 10 kan, ini yang sesungguhnya ya. Nah, ini juga makin mendekati kan, 9,3-nya sama, per 100 dan per 1000-nya yang berbeda. Kalau tadi kan langsung 10, dayanya juga nih 87, ini 86, ini hampir ya. Udah, makanya pendekatan kedua ini yang digunakan. Kecuali untuk pendekatan ketiga nanti khusus ya. Nah, gimana ngitungnya kita? Hitungnya harus satu loop juga sama dengan tadi ya. Sehingga dia bebannya sekarang dia VS ya, dikurangi ini VD. Itu dengan VD atau VJ atau VT ya. V sumber atau VI di sini sama, dikurangi min V sumber ditambah VD ditambah ini arus dikali RL. VS dikurangi VD atau kalau dia jadi plus ya, min VS ditambah di sini. Kalau di VS berarti plus. VS dikurang VD dikurang IRRL atau min VS ditambah VD ditambah IRRL. Hingga nanti IL-nya, kalau tadi kan hanya V sumber dibagi RL kan, sekarang V sumber dikurangi dulu dengan VD, baru dibagi dengan RL. 10 volt dikurangi 0,7, ini 0,7. Kalau semuanya nggak sampai 0,7 ya, tapi ini aman. Jadi atas 0,6, di bawah 0,3. Dan kita hitung tadi, kalau kita lihat dari hasil perbandingan tadi ini, sebenarnya sesungguhnya dia 0, sebentar nih ya. Dengan ini dia 651 ya. 0,651 volt. Bukan 0,7 ya. Kalau itu, tapi kan berbeda-beda itu ya. Makanya kita ambil amannya 0,7. 7. Jadi 10 dikurang 0,7 dulu, baru dibagi 1 kilo. Sama dengan tadi. Kalau kita 10 bagi 1 kilo, 10 mili, ini menjadi 9,3 mili. Sehingga tegangan bebannya yang di sini, PL, di sini.
Karena RL-nya sudah dapat, IL-nya sudah dapat, tinggal IL dikali RL. L dikali RL. 9,3 dikali 1 kilo. Sama dengan tadi. Mili ini coret, kilonya coret. Tinggal 9,3 kali 1. 9,3. Daya. Ini dia berbeda dengan yang tadi. Jadi daya dioda bisa ya, kita hitung. Daya dioda berarti dia tegangan diodanya dikali arus. 51. Nanti kita lihat simulasinya. Daya beban. Nah, ini PL harusnya ya. PL ya. Saya ubah dulu. Ini PL. PL sebenarnya. Saya coba yang sini dulu ya. Jadi ini PL ya, bukan PD. PD di atas. Tegangan dioda 0,7. Kalau sesungguhnya kan 0,6 berapa tadi? 51 ya. 1. Dikali dengan arus dioda. Dapatnya 86,49 kalau dia 87 kali ini tadi ya. Nah, itulah dia. Masih ada waktu ya. Kira-kira 20 menit lagi. Kita ambil contoh satu lagi. Yang sama dengan tadi. Dua loop. Jadi sama dengan tegangan Thevenin juga dia ya. Kita lihat dulu simulasinya sama dengan tadi persis. Cuman di sininya dia bukan saklar tetapi tegangan saklar dengan tegangan yang berlawanan, tegangan baterai yang berlawanan, tegangan dioda yang berlawanan dengan sumber. Kita ambil dulu simulasinya ya. Baru kita ukur. Untuk mencari tegangan Theveninnya sama dengan tadi. Nah, kita hanya mencari rangkaian yang disederhanakan yang berbeda. Tegangan Thevenin sama dengan tadi. Terus tadi ya. Ini di tegangan Thevenin ini kita putus ya. Sama dengan tadi, 12 juga dapat. Sama dengan tadi. R Theveninnya ini sama 2 kilo ya. Jadi sama caranya ya. Untuk dapat tegangan Thevenin, R outputnya dibagi dengan totalnya. Jadi 3 kilo dibagi dengan 3 kilo ditambah 6 kilo dikali sumber. Berarti 36. Dapatnya 12 nih. Kemudian untuk mencari R Thevenin berarti paralel. R 3 kilo paralel dengan R 6 kilo. Artinya 3 kilo dikali 6 kilo dibagi dengan 3 kilo ditambah 3 kilo. Dapatnya 2 kilo. Untuk mencek paralel hasilnya harus lebih kecil dari yang kecil. Untuk mengontrol seri hasilnya lebih besar dari yang besar. Karena jumlah ya. Nah, dapat tadi kan? Sekarang kita hitung sama dengan tadi. Nah, kita hitung ya, misalnya. Untuk Thevenin ini sama dengan tadi ya. Kita cepatin aja ini kan. Nah, ini kan putus ya. Putus. Ini R Thevenin. Di short. Dapatnya ini paralel nanti ya. Ukurnya di sini. Bukan kalau ini dengan sini dia seri ukuran. Ini dengan ini seri. Kalau ini ukur dengan ini mengukur ini. Ukur kabel. Nggak ada, nol ya. Ini dengan ini dia. Kalau ini kita putus, ini dengan ini dapatnya seri. Ini paralel ya, ini dengan ini. R Thevenin 3 kilo dibagi dengan 3 kilo ditambah 6 kilo dikali 36. 3 kilo dibagi 3 kilo tambah 6 kilo dikali 34 dapatnya 12. Sama dengan tadi. R Thevenin R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2. 6 kilo kali 3 kilo dapatnya 18. Kilo kodat, ohm kodat dibagi dengan 9. 18 dibagi 9 dapat 2. Kilo kodat dibagi kilo dapat kilo. Ohm kodat dibagi ohm dapat ohm. Dapatnya 2 kilo ohm atau 2000. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kalau tadi ini nggak ada ya. Nah, ini bedanya. Ini bedanya yang dengan tadi. Sehingga nanti arus bebannya kalau tadi 12 dibagi dengan 2 tambah 1. Sekarang 12 dikurangi 0,7 dulu, dibagi baru 2 tambah 1. Ya. Ini ya. Thevenin dikurangi VD dikurangi IL R Thevenin dikurangi IL R Thevenin. Sehingga nanti arus bebannya adalah V Thevenin dikurangi VD
dibagi R Thevenin ditambah RR. Kalau pendekatan ideal ini VD-nya nggak ada. Jadi 12 dibagi 3, 4 kan. Ini 12 dibagi dikurang 0, harusnya tadi dulu ya kan. R-nya dapat arus nanti ya. Oh, tadi kan 4. Ini dia 12 bagi 3 tadi 4. Ini 12 dikurangi 0,7 dapatnya 11,3. Dibagi 3 dapatnya 3,776 atau di belakang 3,8. Beda dengan tadi 4 kan? Nah, sehingga tegangan bebannya udah dapat 3,67 dikali dengan 1 kilo. Mili coret, kilo coret. Tinggal 3767 kali 1 dapat 3 volt. Sedangkan PD-nya, nah kita cari dulu ininya. Karena arus yang dioda sini, dia lihat juga di sini. Lihat sini dioda juga. Di dioda arusnya kan. Jadi dia tegangan dioda ini ditambah dengan daya arus yang lewat. Dikali R-nya. Jadinya ID dikali ID ini sama dengan IL. ID sama dengan IL. Sehingga nanti PD dikali ID. Sehingga dapatnya 2,6. Kecil ya, karena ini VD-nya 0,7. Nah, daya beban baru daya yang di sini tadi. Nah, yang kita dapat. Lebih dari 1 volt, 3,67 atau 377 saya bulatkan ya. Dikali 377 dapatnya 14,9. Benar nggak 14, sekian dapatnya? Kita lihat di simulasinya. Daya ya. Lihat di simulasinya. Oke. 14, sekian ya. Ini dapatnya tidak 4 lagi 3. 3,76 bukan 4 lagi. Ini bukan 4 volt, juga 3,76. 3,7 kali 3,76 dapatnya 14,18. Pembulatannya. Nih sama. Kalau sini beda. Nih. Sedikit bedanya. 798. Ini ya. 798. Dayanya semakin sedikit kan. 14 juga nih. Beda belakang aja. Kalau ideal tadi kan beda jauh banget. Ini 4 kan. Ini 16. Padahal dia hanya 14. Itu jauh. Kesalahan ideal itu ya. Ideal. Ini kesalahannya semakin kecil. Makanya pendekatan kedua ini yang biasanya banyak digunakan. Nah, nanti ada satu lagi pendekatan ketiga. Yang terakhir ini ya, pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga ini digunakan khusus. Kalau kita gunakan juga tegangan ini tadi nih sama ya, tegangan besar seperti ini atau R-nya besar, ini hasilnya sangat kecil perbedaannya. Makanya hanya capek-capek aja kita nambah. Lebih baik kita gunakan pendekatan dua. Kecuali nanti pendekatan ketiga ini kita gunakan jika R-nya ini dalam ohm. Ya, dalam ohm. Dan ininya juga tidak terbesar. Itu baru ada pengaruhnya. Tapi kalau ini kilo, R, apakah R di sini, kilo, itu pengaruhnya tidak ada. Karena dia ditambahkan R di sini nanti. R di dalam. Karena dia kan miring nih ya, tapi di eksponen kan. Bukan RB. RB ini kecil. Sehingga jika dia diserikan dengan R yang kilo ini, pengaruhnya tidak ada. 0,0 pengaruhnya ya. Makanya pendekatan ketiga ini khusus digunakan untuk beban-beban kecil. Dan sumbernya juga kecil. Sehingga dia baru ada pengaruhnya. Kalau tidak, lebih baik kita gunakan pendekatan kedua saja. Dia seperti saklar ditambah dengan baterai yang berlawanan dengan sumber, sama dengan tadi ya, ditambah dengan RB. Nah, ini yang buat dia miring nih. Miring. Kalau RB nggak ada, dia akan lurus ke ini. Lurus seperti yang ini tadi. Lurus ya. Oke, sebentar. Nah, lurus ke atas. Ini miring tadi itu adalah karena R-nya. Nah, kemiringannya kecil. Sehingga R-nya juga kecil. Semakin tajam kemiringannya, makin sudutnya semakin besar, dia akan makin kecil. Semakin ke sini dia makin sempit ke sini ya. Dia R-nya makin besar. Tidak slope lagi ya. Sebab R itu slope. Nah, ini dia. Jadi dia digunakan untuk R yang kecil. Makanya nanti jika RB-nya kecil dari seper 1000 R Thevenin gitu ya, ini baik kita gunakan pendekatan kedua saja.
Nah, ini kita lihat. Makanya ini Om nih ya. 1 kilo kebuat dengan ngaruhnya. Nanti kita coba simulasi aja ya. Kita bandingkan 1 kilo dengan pendekatan ideal dengan pendekatan apa? Pendekatan kedua dengan pendekatan ketiga jika ininya kilo. Sama-sama 10 ya. Kita lihat nanti. Nah, kita lihat dulu. Pendekatan ketiga ideal ya. Nanti baru kita bandingkan pendekatan ketiga dengan pendekatan kedua dengan ketiga jika R-nya besar. Saya ubah dulu R-nya di sini nanti. Ini saya ubah dulu 1 kilo dulu ya. Nah, ini 10 kan. Kita lihat nanti pengaruhnya tidak ada. Nah, kita lihat dulu yang kedua ya, pendekatan kedua. Jadi baru kita pendekatan ketiga. Tidak ada bedanya kalau R-nya itu besar. Ini pendekatan kedua dulu ya. Berapa arus dan berapa tegangan? 10 volt ya. Sebentar ininya ketutup. Sebentar saya pindahkan. Pendekatan kedua dulu ya. Kita bandingkan nanti. Ini pendekatan kedua nih. Ininya ada satu. Ini jangan yang ini. Ini yang satu lagi. Nah ini ya. 10 volt ya. Ini 1 kilo. Kita coba. Arusnya berapa? 9,3. Ini 9,3. Gimana kalau ininya tadi pendekatan ke 3 ditambah lagi RB-nya di sini. Kita tutup dulu ini ya. 9,3 tadi ya. Dengan dayanya 86. 3 ya. Kita ini agak repot di sini memang ya. Pendekatan ketiga. Terus lagi itu ya jaringan. Ini kita lihat pendekatan ketiga. Tadi kan 9,3 ya. 9,3 kita ambil ini. Nah ini dia ya. Yang tegangan arus dan tegangan. Ini lihat RB-nya itu di bawah 1 ohm. 0,23 atau 0,25. Makanya pengaruh kecil. Tadi 9,3 ini cuma di belakangnya aja dia kan. Ah, ini masih 10. So, baru 1 kilo ya. 1 kilo. Atasnya kok gede. Kalau dia besar, makanya nanti kita harus untuk yang kecil itu kan. Ya nih. 9,298. Kalau kita bulatkan juga 9,3 kan. Nggak ada guna kita repot-repot ngitung R-nya ini lagi. R seri, R Thevenin, R ditambah ini, ya tambah ini. Kalau ini tambah ini kan, ini nggak perlu kan. Dayanya lihat juga. 46 juga kan. 86. Tapi kalau di R-nya kecil, nah ini kita kembalikan ke 10 ohm, baru dia ada pengaruhnya. Karena dia 10 ditambah dengan 0,23 masih ada pengaruhnya. Jadi dia 10,23. Jadi 10 dikurang 0,7, 9,3 dibagi 10,23 itu berbeda dengan 10 dibagi 9,3 dibagi dengan 10. Tetapi kalau tadi 9,3 dibagi dengan 1000 dibandingkan 9,3 dibagi 1000,23 itu nggak ada pengaruh. Ya. Makanya dia untuk R kecil. Kalau R besar kita pendekatan kedua. Jadi pendekatan ketiga itu digunakan adalah khusus ya. Lihat jika R-nya dalam ohm itu baru boleh kita gunakan. Tapi kalau R-nya sudah dalam kilo atau ratusan ohm itu lebih baik kita abaikan saja. Nggak ada pengaruhnya. Karena dia di bawah 1 ohm. Ya, di bawah 1 ohm. Sehingga dia jika dibandingkan dengan 1000, dibandingkan 500 itu pengaruhnya boleh katakan tidak ada. Sangat kecil gitu ya. Nah, ini sama dengan tadi. Cuman kalau tadi pendekatan kedua hanya ditambah dengan 0,7 yang berlawanan dengan ini R-nya ditambah. Tadi kan hanya 10 dikurang 0,7 dibagi dengan 10. Untuk I-nya ya. Nah, sekarang dia 10 dikurang 0,7, 10 ditambah 0,23. Dengan apanya ini? RB dan ini 10,23. Intervensinya 9,3. Sehingga 9,3 dibagi dengan 10,23, 0,9. Kalau 9 kita bagi 10, dapatnya 9,3. Nah, ini sama dengan kan? Ampere kan? Ini 1, 2, 9, milinya nih.
9,09 mili ampere. Nah, ini kan tadi 9,3 masih jauh kan? 0,3 dengan 0,1 masih jauh. Tapi kalau 1 kilo nggak berpengaruh. Sehingga nanti PL-nya sama ya, PL IL dikali dengan RL. 9,09 dikali 10 ini. RL-nya bukan 10,3 ya. Ini adalah RL ditambah dengan RB, sedangkan hanya beban 9,9. Sehingga dayanya nanti sama. Ini daya dioda, dia karena ada RB-nya, berarti kan IL dikali RB dulu ditambah 0,7. Kalau tadi kan I dikali 0,7 kan? Ini enggak, IL dikali RB dikali 0, baru ditambah 0,7, hasilnya baru dikali lagi dengan tadi 0, hasil arus 0,9. Ya. PD-nya ini 0,9 dikali 0. Ini kebetulan sama ya. Ini adalah hasil 0,7 ditambah IL dikali RB. Sedangkan ini adalah IL sendiri. Jadi 1 dikali IL. Kalau pendekatan kedua, VD dikali IL. Beban sama, 9,9 dikali 9 dapat 8. Nah, sekarang ini dijadikan PR. Ya, pendekatan keduanya ya. Nah, saya lihatkan ininya. Pendekatan ketiga ya. Pendekatan ketiga, simulasinya, hasilnya sama dengan ini nanti. Ya, pada simulasinya. Jadi pendekatan ketiga, tolong dibuat untuk jadikan PR. Bisa gunakan ini simulasi ya. Hasilnya sama dengan ini nanti. Ya. Ininya 0,25 RB-nya. V ininya 12, ini 50 ya. Kita lihat arusnya nih. 75 miliampere. Tegangannya 750 mili atau kecil ya. Dayanya 57 miliwatt ya. Ini kan hampir 1 milivolt, hampir 1 volt ya. 0,7 volt dikali 75. Nah, ini dapatnya nanti ya. Nah, dijadikan ini PR. Nanti waktu ketemu kita nanti di kelas ya, baru dikumpul. Ya. Jadi cukup lama ya, waktu kita offline nanti baru dikumpulnya ya. Ini PR. RB-nya 0,25 ya. Jadi kan tugas ini yang ini jadi PR ya. PR. Dikumpulnya nanti waktu kita offline. Jadi cukup lama ya. PR. Cari Theveninnya dulu. Ini diubah menjadi 0,7 beserta RB 0,25. Sama dengan di atas tadi. Cuman RB-nya ini kan ininya tidak ada apanya Theveninnya kan. Ini kalau setelah rangkaian Thevenin berarti dia dapat ini. Ya, ini PR ya. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Besok kita mulai jam 4 ya. 4. Supaya lebih setengah 6 udah kelar. Karena sebagian ada yang kuliah Pak Eko ya. Ya, ini PR-nya ya. Nanti di videonya bisa dilihat ya. Nanti saya kirimkan videonya ke Google Classroom ya. Ke Google Classroom. Tolong tinggal diklik doang di jadwalnya. Cuman jadwal itu ya hari biasa ya. Kalau jadwal tadi tidak ada. Nah, saya tutup ya. Kita tutup udah hampir jam 6. Nanti kita besok mulai jam 4 saja ya supaya setengah 6 kita kelar. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok untuk mengganti kuliah yang kemarin tidak